Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Thawabu man qara'a surata tabarakalladzi biyadihil mulk 1131 halaman 199. Hadis 1131. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna suratan, sesungguhnya ada satu surat, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, tarasuna ayatan, yang ayatnya berjumlah 30. Syafaat, dia akan mensyafaati li rajulin, bagi orang yang membacanya, hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni. Wahia, surat itu, tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Di sini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada satu surat di Al-Qur'an yang memiliki fadilah khusus, bisa mensyafaati orang yang rajin membacanya. Sampai syafaatnya sampai apa? Sampai orang tadi diampuni oleh Allah. Ketika orang itu sudah diampuni oleh Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti surat ini akan mensyafaati orang itu sampai orang tadi dimasukkan ke dalam surga. Jadi hari kiamat ini hari yang begitu genting, hari yang begitu mengerikan, hari yang begitu berat, hari orang itu tuntut-tuntutan, saling menyalahkan, lari dari ayah, lari dari ibu, lari dari saudara, lari dari suami, lari dari istri, lari dari anak, lari dari teman. Takut kalau mereka menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harinya begitu panjang, 50.000 tahun. Di hari yang begitu panjang tadi, kita ini sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat memerlukan pertolongan. Dan di sana pertolongan itu bukan air, bukan makanan, bukan uang. Pertolongannya adalah kalau Allah sudah ridho kepada kita, berarti kita sudah ditolong. Maka di sana disebutkan dalam hadis-hadis ada orang-orang yang bisa mensyafaati. Ini harus kita perhatikan. Yaitu para nabi, para rasul, dan yang utama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang pertama mensyafaati, syafaatul uzma. Kemudian selanjutnya semua nabi, semua rasul bisa mensyafaati. Maka sangat bodoh orang di dunia hari-hari kerjaannya mencaci nabi, mencaci rasul. Mengatakan nabi ini lemah imannya, tidak sabar dalam dakwah, keliru dalam ijtihad dan sebagainya. Karena di akhirat itu yang mensyafaati nabi dan rasul. Kalau kita kemudian di dunia ini tidak punya hubungan baik dengan nabi dan rasul, bahkan mencaci nabi dan rasul, nanti kalau di akhirat enggak disyafaati, siapa yang mensyafaati kita? Para nabi, para rasul mensyafaati. Kemudian
para ulama juga mensyafaati, orang-orang mati syahid mensyafaati, hafid Al-Quran mensyafaati, bahkan orang-orang yang semua orang yang Islam pun bisa punya derajat syafaat. Likulli mu'minin syafa'ah. Setiap orang Islam punya derajat syafaat. Maka kita tidak boleh meremehkan orang Islam manapun. Mungkin saja orang yang hari ini kita remehkan, dia yang akan menarik kita ke surga. Makanya jangan sampai kita ini suudzon kepada orang Islam siapapun, selalu husnudzon, apalagi orang-orang Islam yang sudah tampak kebaikannya. Jangan berjuang tidak mencaci para pejuang, ahli ilmu tidak mencaci para ulama, hafid Quran tidak mencaci orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini nanti akhirnya dia menjadi rugi dengan serugi-ruginya. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan, kata Nabi. Atau kama jaa fil hadis. Jadilah kamu ahli ilmu atau pelajar ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang mencintai mereka, jangan sampai jadi yang kelima. Ahli ilmu tidak, belajar ilmu tidak, mendengarkan juga tidak, cinta juga tidak, nyaci tiap hari. Akhirnya di akhirat orang yang seperti ini akan rugi dengan serugi-ruginya. Karena setiap orang iman punya derajat syafaat yang luar biasa, tergantung keimanannya. Sampai-sampai disebutkan dalam satu hadis, ada salah satu umatku yang akan memasukkan surga dengan syafaat dia, orang yang begitu banyak, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kambingnya salah satu kabilah yang begitu banyak kambingnya. Ada orang mau masuk neraka, kemudian lihat ada rombongan yang masuk surga. Fulan, apakah kamu ingat aku? Siapa kamu? Saya yang dulu pernah menuangkan air wudhu buat kamu itu. Oh iya, ingat. Lah mau kemana? Ini saya amalnya kurang, ditarik ke neraka. Gak usah sini, ikut saya. Akhirnya karena dia pernah menuangkan air wudhu kepada orang soleh, ditarik masuk surga. Nah, jadi orang-orang Islam ini punya derajat syafaat, apalagi yang soleh, apalagi ahli ilmu, apalagi para aulia, apalagi para anbiya. Kita harus punya hubungan baik dengan mereka. Begitu juga ada amalan-amalan yang akan menjadikan orang itu layak dapat syafaat, atau amalan itu mensyafaati dia. Sebagaimana amalan menjawab azan. Siapa yang menjawab azan, kemudian setelah azan doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad. Kama jaa fil hadits. Ketika mendengar azan, menjawab azan, kemudian doa, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, pasti dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Artinya dia akan mati husnul khotimah. Tapi sekarang kalau kita setelah mendengar azan, apa yang kita kerjakan? Bahkan kebanyakan kita azan itu tidak dihiraukan, tidak didengarkan, tidak dijawab. Al-Imam As-Subki mengatakan, di antara penyakitnya para santri adalah pelit dalam menjawab azan. Penyakitnya para santri, dengar azan itu tidak ada gairah untuk menjawab. Kalau yang azan bagus, ya, dijawab. Kalau yang azan suaranya enggak bagus, ya, enggak dijawab. Itu pun dijawabnya cuma yang bagian depan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu enggak dijawab lagi. Lah azan itu apa cuma takbirnya saja? Azan itu dari awal sampai akhir. Kok dijawab cuma awalnya saja? Ini kan namanya kejahilan yang sempurna. Maka kalau orang ini tidak mau menjawab azan, nah, tidak menghiraukannya, ini dikhawatirkan berbahaya jadinya. Di antara amalan yang menjadikan orang dapat syafaatnya Nabi, layak mendapatkan syafaat, man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang ziarah ke kuburku maka wajib baginya syafaatku. Maka kita usahakan betul ziarah kubur Nabi itu, diusahakan, bukan untuk jalan-jalan. Zaman sekarang juga banyak orang tuh pengen umroh tapi jalan-jalan. Kenapa aku umroh, Mbah? Pengen lihat Mekah,
pengen lihat tower Zam-Zam, ya, dapatnya cuma lihat-lihat saja, nggak dapat apa-apa. Ya lumayan pengen lihat Mekah daripada lihat Korea, daripada lihat Piala Dunia. Ya. Tetapi itu nilainya rendah jadinya. Ada amalan-amalan yang menjadikan orang dapat syafaat, dan juga ada amalan-amalan yang mensyafaati orang tersebut. Sebagaimana dalam satu hadis, sungguhnya puasa dan bacaan Al-Quran akan mensyafaati orang sampai orang itu berhasil masuk surga. Puasa mensyafaati kita, maka kita perhatikan. Bukan hanya Ramadan saja puasanya. Puasa sunnah, Senin, Kamis diperhatikan. Minimalnya 3 hari tiap bulan diperhatikan. Kemudian juga bacaan Al-Quran secara umum itu akan mendatangkan syafaat, mensyafaati kita. Bacaan Al-Quran secara khusus, di antaranya surat Tabarok ini, juga akan mensyafaati kita secara khusus. Maka kalau orang itu punya amalan khusus ketika di dunia, maka dia juga akan dapat fasilitas khusus ketika di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan ketika di dunia ini. Karena dunia ini ya pendahuluan akhirat. Ada orang-orang naik pesawat, dia mau korban lebih. Harga tiket yang lain 1 juta, dia beli tiket bisnis 2 juta atau 3 juta. Ada yang lain antri, dia datang belakangan, masuk duluan. Begitu juga di akhirat sana, ketika orang itu punya amalan khusus ketika di dunia, walaupun nanti kelihatan di akhirat itu datangnya belakangan, masuk surganya duluan. Maka kita harus punya amalan khusus. Amalan khusus yang menjadikan kita ini layak untuk mendapatkan ridha Allah. Amalan khusus yang tahu hanya kita dan Allah saja. Yuhfi sana'i'ahu wallahu yudhiruha innal jamila idza ahfaitahu dhahara. Jadi kita menyembunyikan amalan kita, punya hubungan khas dengan Allah yang tidak ada tahu yang lain. Selain kita punya amalan-amalan yang khusus, kita juga punya amalan-amalan yang tidak ada yang tahu amalan itu selain kita dan Allah saja. Wiritan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah saja. Sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah saja. Salat yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah saja. Insyaallah semua niat. Tapi jangan salat fardu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Enggak tepat ini. Kalau salat fardu itu ya berjamaah. Kalau salat fardu di rumah itu layak dibakar kamarnya. Kalau masih ada Nabi dibakar kamarnya itu jadinya. Ada apalagi kalau sudah kamarnya dibakar duluan, berasap sebelum waktunya itu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, barang siapa membaca surat tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin, setiap malam, manahullahu azza wa jal biha min adabil qabr, Allah akan mencegahnya dengan sebab bacaan itu dari azab kubur. Jadi azab kubur ini perkara yang begitu mengerikan. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap melihat kubur itu nangis terus. Setiap melihat kubur itu nangis terus. Maka teman-temannya bertanya, ya Amirul Mukminin, engkau mendengar cerita surga, cerita neraka tidak menangis, kok lihat kuburan menangis, kenapa? Maka beliau mengatakan, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama daripada persinggahan-persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man halaka fihi fama ba'dahu asyakku minhu atau kama jaa fil hadits. Kubur ini adalah persinggahan dari persinggahan akhirat yang pertama. Sebelum mahsyar, sebelum mizan, sebelum sirat, sebelum hisab, sebelum telaga. Kubur adalah persinggahan pertama. Siapa yang di kuburnya selamat, maka yang di setelah kubur itu lebih enak lagi.
siapa yang setelah di kuburnya tidak enak, tidak selamat, dipukuli oleh malaikat, maka nanti setelah kubur lebih tidak selamat lagi. Maka ada orang-orang yang tidak percaya, mengatakan mana adab kubur, sudah saya pasang CCTV di kuburan nggak ada apa-apa. Ada orang yang ngomong begitu. Sudah saya pasang CCTV di kuburan, tenang saja, mayat itu diam saja. Maka para ulama menggambarkan orang di kubur itu seperti orang tidur. Orang tidur itu kelihatannya biasa-biasa saja, nggak ada gerakan apa-apa. Tapi yang sedang tidur itu rasanya beda-beda. Ada yang mimpi berjumpa bidadari sehingga senyum-senyum sendiri. Ada yang mimpi ketemu setan, ternyata dirinya sendiri. Jadi orang yang tidur kelihatannya diam saja. Tidak ada yang mukuli, tidak ada yang marahi, tidak ada yang membentak. Tapi ada yang bangun-bangun langsung terengah-engah. Begitu juga ada orang yang tidur kelihatannya juga nggak ada ngasih makan, nggak ada ngasih minum. Tapi bangun tidur bisa tersenyum-senyum. Begitu pula di kubur. Kubur itu walaupun kelihatannya diam semua itu lain-lain. Ada yang sedang merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ada juga na'udzubillah merasakan siksa yang begitu luar biasa. Maka suatu ketika ada penggali kubur. Dia sedang menggali kubur, tiba-tiba pingsan. Ketika pingsan, dia mimpi melihat malaikat. Siapkan kubur yang pertama, luasnya 1 kilo kali 1 kilo. Kubur yang kedua luasnya 100 meter kali 100 meter. Ini gampangannya hitungan. Kemudian kubur yang ketiga luasnya 1 kali 2 cm saja. Yaitu seperti jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah saja. Maka begitu dia bangun, ada orang datang kepada dia, coba tolong galikan 3 kuburan. Digali 3 kuburan. Ternyata kuburan yang pertama datang seorang yang soleh, dimasukkan dalam kubur itu. Yang ikut sedikit. Kuburan yang kedua yang 100 meter, ada orang yang solehnya di bawahnya. Dan yang terakhir ada seorang kaya raya yang sangat terkenal, dimasukkan di dalam kubur yang terakhir yang besarnya cuma 1 kali 2 cm saja ketika nanti ditutup. Jadi kuburan itu walaupun kelihatannya di luar 1 kali 2 meter sama saja, itu di dalam beda-beda. Ada yang begitu sempit, ada yang begitu luas sejauh mata memandang. Nah, sekarang pertanyaannya, kubur kita itu nanti seberapa? Nah, kubur kita itu nanti seberapa? Maka kubur itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mangdaran illa wal qabru afdha min." Aku tidak melihat pemandangan apapun kecuali kubur itu lebih mengerikan daripada itu. Mengerikannya bukan karena seperti orang zaman sekarang ahli batil menyusupkan ada kuntilanak, genderuwo, jalangkung, kuntil bapak, kuntil ibu. Bukan. Tapi mengerikannya karena banyak orang-orang yang merana ketika di sana. Maka adanya film-film yang seperti itu biar menjadikan kita itu nggak pernah ziarah kubur, sehingga akhirnya takut lihat kuburan, akhirnya nggak ingat kuburan, nggak pernah persiapan mati, ketika mati tidak bawa apa-apa. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari kepada zuru al-kubur, innaha tadhkiratun lil maut. Ziarahlah ke kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Maka nggak usah takut lihat kuburan, karena sebentar lagi kita akan di situ. Takutlah kalau kita ke kuburan tanpa membawa amal apa-apa ketika ke situ. Makanya di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membaca satu amalan yang ketika dia baca, kita baca setiap malam, Allah akan menjaga kita dari azab kubur. Maka kita niat amal semuanya insyaallah. 30 ayat itu pendek saja. Walaupun pendek, kalau tidak ditolong oleh Allah ya nggak bisa baca. Jadi bukan kita ini lihat pahalanya kemudian bisa baca, tapi kalau memang takdirnya Allah senang kepada kita, maka akhirnya nanti kita akan dimudahkan membaca dan kita dijaga dari azab kubur. Maka kalau jarang baca, hati-hati berarti. Jangan-jangan
Apa ya? Jangan-jangan tidak dijaga dari azab kubur. Makanya kalau orang itu iman kepada takdir, dia tahu semua yang ngatur adalah Allah, maka dia akan berhati-hati terus. Begitu dia berhenti amal, takut. Loh, kok saya dihentikan oleh Allah amal, kenapa ini? Maka karena Allah sudah tidak cinta kepada saya sehingga saya dihentikan dari amalan. Kok dihentikan dari pesantren, kenapa ini saya? Baru 2 bulan sudah pengen pulang. Baru 8 tahun sudah pengen pulang, nggak mau tahassus. Itu berarti sudah dibuang juga kalau nggak tahassus itu. Makanya kita niat amalkan mulai malam ini insyaallah. Amalkan terus sampai mati sehingga nanti akhirnya akan terjaga seperti hadis di bawahnya. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nusammiha, memberi nama surat Al-Mulk Al-Mani'ah, surat yang menjaga, yaitu menjaga orang dari azab kubur. Wa innaha, sungguhnya surat itu fi kitabillah azza wa jal, adalah dalam kitab Allah azza wa jal, suratun, adalah surat man qara'a biha fi lailatin, siapa yang membacanya dalam satu malam, faqad aktsara wa taba, sungguh dia telah berbuat banyak amal dan telah memperbaiki dirinya. Wa anhu qol, berbuat baik. Yu'ta, telah didatangi ar-rajul, seorang laki-laki, fi qabrihi, di dalam kuburnya, fatu'ta, maka didatangi rijlahu, kedua kakinya, masih adab datang. Fatakulu, maka kakinya mengatakan, laisa lakum ala ma kibali sabil, kalian tidak bisa mendekat dari arahku, karena yaqra'u fiya surat Al-Mulk, kaki ini telah digunakan untuk membaca surat Al-Mulk. Tsumma yu'ta min qibali sadrihi, kemudian azab datang dari arah dadanya, au qala batnihi, arah perutnya. Fayaqul laisa lakum ala ma qibali sabil, kalian tidak bisa mendatangkan azab dari arahku. Kana yaqra'u fiya surat Al-Mulk, dia membaca surat Al-Mulk dalam diriku ini. Tsumma yu'ta min qibali rasihi, azab datang dari arah kepalanya. Fayaqul laisa lakum ala ma qibali sabil, kamu tidak bisa mendatangkan adab dari arahku, karena yaqra'u fiya surat Al-Mulk, karena kepala ini digunakan untuk baca surat Al-Mulk. Fahiyya, maka surat Al-Mulk itu al-mani'atu, adalah yang menjaga, tamna'u, yang menjaga adzabal qabri, dari siksa kubur. Wahiyya, dan surat itu fit Taurat, di dalam At-Taurat, suratul Mulk adalah surat Al-Mulk. Man qara'aha, barang siapa membacanya fi lailatin, dalam satu malam, faqad aktsara wa ataba, sehingga telah memperbanyak banyak amal, wa ataban, dan telah berbuat baik. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, azab tidak bisa datang. Dalam ayat lain, azab mau datang ke arah kaki, maka kaki mengatakan, kamu enggak bisa mendekat. Kaki ini sudah sering digunakan untuk berjalan ke masjid. Datang dari arah tangan, tangan mengatakan jangan mendekat. Tangan ini sudah sering digunakan untuk sedekah. Datang dari arah perut, maka perut mengatakan jangan mendekat. Perut ini sudah sering digunakan untuk puasa. Datang dari arah mulut, mulut mengatakan jangan mendekat. Mulut ini sudah sering digunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau tangannya enggak pernah sedekah, mulutnya enggak pernah baca Quran, kakinya enggak pernah digunakan ke masjid, perutnya enggak pernah puasa, datang azab dari seluruh arah berarti. Maka semakin sempurna amalan kita, semakin sempurna pula kesuksesan kita ketika di dunia ini dan di akhirat sana. Tapi semakin kurang amalan kita, maka berarti semakin mengkhawatirkan pula nasib kita. Kalau tangan buat amal, kaki nggak buat amal, berarti tangannya saja yang aman, kakinya belum. Tangan kaki sudah buat amal, perut nggak buat amal. Tangan kaki amal, aman, perutnya belum. Nanti kalau perutnya sudah, mulutnya belum, maka mulutnya belum aman. Makanya kalau kita semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kita gunakan untuk amal semua. Telinga kita, mata kita, perut kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita gunakan untuk taat semua, maka akhirnya azab akan terjauhkan dari semua anggota tubuh kita itu. Insyaallah semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma la taj'alna wa la ma'ana wa la fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma.
وبال المسيئين منا للمحسنين صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين صلاة الله